Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita di bab kedua yang berjudul Syu'abul Iman. Siapa di antara kalian yang sudah belajar sebelumnya terkait materi ini? Nah, ternyata anak-anak sekalian, ya, Syu'abul Iman ini berasal dari bahasa Arab. Syu'ab atau syu'bun itu asal artinya adalah cabang-cabang, sedangkan iman artinya iman. Jadi syu'abul iman adalah cabang-cabang iman. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Rasulullah pernah bersabda bahwa iman itu memiliki 70 cabang lebih. Dalam riwayat lain 60 cabang lebih. Cabang iman yang paling tertinggi adalah mengucap la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Bahkan, rasa malu juga merupakan bagian dari salah satu cabang iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menurut buku paket yang sudah kalian miliki masing-masing, tercatat bahwa ternyata cabang-cabang iman itu kurang lebih jumlahnya ada 77. Dari 77 cabang iman ini, para ulama mengklasifikasi menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada cabang iman yang memang terletaknya di hati atau dalam akidah kita. Seperti halnya keyakinan, ikhlas, takut kepada Allah, tawakal, cinta, benci karena Allah, ya, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan juga qada dan qadar. Itu cabang-cabang iman yang terletak di dalam hati. Berjumlah ada 30. Kemudian ada cabang iman yang terletak pada lisan. Kurang lebih ada 7. Salah satu di antaranya adalah membaca Al-Quran, berzikir, istighfar, amar ma'ruf nahi munkar, berkata-kata yang baik, dan masih banyak lagi. Sedangkan cabang iman yang terakhir adalah cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan. Itu jumlahnya ada 40. Di antaranya adalah sholat, zakat, puasa, jihad, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, berbakti kepada orang tua, berkurban, ya, menunaikan janji dan amanah, dan masih banyak lagi. Lalu, hikmah cabang-cabang iman itu ketika kita lakukan apa? Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang besar, ada yang kecil, tapi semuanya juga penting. Yang kedua, iman itu ternyata dinamis. Terkadang bisa naik, terkadang bisa turun. Bisa naik karena kita melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan amal soleh. Bisa turun ketika kita bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, iman mencakup seluruh aspek kehidupan kita, baik hati, lisan, ataupun perbuatan. Dan yang terakhir, ya, mendidik umat manusia agar seimbang, tidak hanya kuat dalam akidah, tapi juga baik dalam akhlak dan amalnya. Lalu apa relevansinya cabang iman dengan kehidupan bagi seorang siswa? Yang pertama, menyingkirkan duri di jalan. Nah, ini juga bisa dimaknai dengan menjaga kebersihan di sekolah. Kalau berkata jujur bisa dimaknai dengan sangat penting kejujuran itu saat melakukan ujian ataupun dalam bekerja. Berbakti kepada orang tua merupakan bekal bentuk karakter dan akhlak yang mulia. Sabar dan ikhlas melatih mental menghadapi tantangan dalam belajar maupun dalam pekerjaan. Ya. Nah, kesimpulannya adalah Syu'abul Iman menunjukkan bahwa iman bukan hanya sebatas keyakinan saja yang kita yakini di dalam hati kita, tapi juga iman itu perlu dibuktikan melalui ucapan dan perbuatan. Dan juga mari sama-sama kita terus-menerus tingkatkan keimanan kita.
dan perbanyaklah amal soleh setiap harinya. Sebagai bukti kita mengamalkan cabang-cabang iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Mari sama-sama kita semangat lagi dalam belajar agama. Kita buka cakrawala dan pengetahuan kita, wawasan hasanah Islamiyah kita, ya, baik yang kaitannya dengan cabang-cabang iman ataupun dengan materi-materi yang lainnya. Kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.